Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, sebelumnya aku pengen ngucapin thank you banget buat teman-teman yang udah sering komen di YouTube channel ini, dan juga ada beberapa dari kalian yang DM di Instagram aku atau di TikTok aku nungguin kapan aku bakalan upload lagi di YouTube channel ini. Thank you banget, aku bener-bener appreciate banget dengan support kalian. Dan alasan kenapa aku jarang banget upload itu sebetulnya karena situasi yang lagi nggak memungkinkan gitu guys. So, aku harap kalian maklum. Terus beberapa yang lalu aku juga udah sempet bikin polling di YouTube channel aku tentang kalian lebih prefer dibikinin rekomendasi Netflix series atau Netflix movies, dan ternyata hasilnya adalah Netflix series. Tapi setelah aku lihat-lihat lagi list untuk rekomendasi dari Januari sampai Juni 2022, ternyata listnya masih belum cukup guys, belum ada 5 list rekomendasi. So, aku akhirnya mutusin buat pending dulu buat rekomendasi 2022-nya. Dan setelah aku coba research lagi, ternyata ada beberapa series yang bagus-bagus banget, tapi belum pernah masuk di list rekomendasi di YouTube channel ini guys. Tapi sebelumnya aku udah sempat bikin reviewnya di TikTok account aku. Jadi buat teman-teman yang belum follow TikTok account aku, make sure kalian follow juga, karena kadang aku bikin rekomendasinya di TikTok, tapi ada beberapa yang nggak masuk di YouTube channel ini. So, make sure kalian follow. So, seperti biasa aku pengen ngingetin ke kalian kalau video ini spoiler free, jadi aku nggak bakalan sharing any spoiler ke kalian. Dan juga yang kedua, make sure buat nonton sesuai dengan rekomendasi umur kalian. So, without any further ado, langsung aja kita mulai list rekomendasi Netflix series terbaik edisi video kali ini. Yang pertama, di list yang pertama ada Netflix series berjudul Emily in Paris. Emily in Paris dirilis di tahun 2020 dan sampai saat ini udah ada 2 season dengan total episode sebanyak 20 episode. Netflix series bergenre romcom ini bercerita tentang seorang gadis asal Amerika bernama Emily yang dipindah tugaskan oleh perusahaannya untuk pergi ke Paris dalam rangka membantu mengembangkan sebuah perusahaan fashion bernama Savoy. Nah, menariknya Emily ini sebenarnya nggak bisa berbahasa Prancis. Namun karena satu dan lain hal, Emily akhirnya memutuskan untuk mengambil penawaran tersebut dan pindah ke Paris. Setibanya di Paris, Emily mengubah akun Instagram pribadinya dari @EmilyCooper menjadi @EmilyInParis. Dan dari sana ia mulai mendokumentasikan kehidupan pribadinya selama di Paris. Namun sayangnya kehidupan Emily ternyata nggak semulus apa yang ia bayangkan, karena Emily harus menghadapi berbagai macam tantangan. Salah satunya adalah karena perbedaan pola pikir dan budaya yang ia miliki dengan atasannya Sylvie dan rekan-rekan kerjanya yang lain. Tidak hanya itu, Emily juga harus menghadapi keterbatasan bahasa serta culture shock lainnya selama di Paris. Akan tetapi di sisi lain, Emily juga tanpa sengaja bertemu dengan Mindy dan Kami yang akhirnya menjadi sahabat baiknya. Di sisi lain, Emily juga bertemu dengan seorang pria tampan bernama Gabriel yang sangat menarik perhatiannya. Akan tetapi dilema pun terjadi karena ternyata Gabriel ini adalah pacar sahabatnya Emily yang bernama Kami. So, komen aku buat series yang satu ini recommended banget, durasinya pendek-pendek banget, kurang lebih sekitar 30 menitan. Jadi series yang satu ini cocok banget buat kalian yang gak suka nonton Netflix series yang durasinya panjang-panjang nih guys. Selain itu, aku juga suka banget sama series ini karena bisa ngeliat pemandangan kota Paris yang pastinya cantik banget. Terus juga melalui series ini aku juga jadi lebih tahu tentang budaya orang-orang Prancis itu seperti apa. Dan pastinya kalau misalkan teman-teman suka dengan hal-hal yang berbau fashion, kalian pastinya bakalan suka banget dengan series yang satu ini. So, make sure buat masukin Emily in Paris ke dalam watchlist kalian. Oke, next. Di list rekomendasi yang kedua ada Netflix series berjudul Fate The Wings Saga. The Wings ini dirilis di tahun 2021 dan sampai saat ini baru ada 1 season dengan total episode sebanyak 8 episode. Series bergenre drama supernatural ini berlatar di sebuah dunia fiksi bernama The Other World. Dikisahkan seorang perempuan bernama Bloom baru saja masuk ke sebuah sekolah ilmu sihir yang bernama Alfea. Di Alfea, para murid yang biasanya dikenal dengan istilah fairy atau peri ini diketahui memiliki berbagai kemampuan supernatural, seperti mampu mengendalikan api, air, tanah, pikiran, dan lain sebagainya. Nah, tidak seperti murid-murid yang lain, Bloom ini ternyata adalah anak dari manusia yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan elemen api. Akan tetapi, karena terlahir di lingkungan manusia, Bloom ini diketahui masih belum begitu mampu untuk mengendalikan kekuatannya sendiri. Di Alfea, Bloom bertemu dengan Stella, seorang peri cahaya, Aisyah, seorang peri air, Terra, Earth Fairy, dan juga Musa, Mind Fairy, yang sama-sama berusaha untuk membantu menemukan petunjuk tentang masa lalu Bloom. Akan tetapi, sesosok monster mengerikan
mengerikan yang dikenal dengan sebutan The Burnt Ones datang dan mengancam kehidupan para peri di Alfea dan The Underworld. Oke guys, komen aku buat series yang satu ini buat para pecinta series yang ada kekuatan-kekuatan supernatural gitu. Kalian pastinya bakalan suka banget sama series yang satu ini. Apalagi kalau kalian kayak suka Avatar atau film-film lain yang ada unsur-unsur mengendalikan api, air, dan lain sebagainya kayak Shadow and Bones yang sebelumnya masuk di list rekomendasi aku. Kayaknya kalian pasti bakalan suka banget sama series yang satu ini. Ceritanya juga ringan, CGI-nya bagus. So yeah, make sure buat nonton series yang satu ini. Oke, next. Series rekomendasi yang ketiga ada Netflix series berjudul Bridgerton. Bridgerton dirilis tahun 2020 dan sampai saat ini udah ada 2 season dengan total episode sebanyak 16 episode. Series ini berfokus pada kisah Daphne, satu dari 8 orang anak keluarga Bridgerton yang terdiri dari Anthony, Benedict, Colin, Eloise, Francesca, Gregory, Hyacinth, serta ibu mereka Violet. Pada tahun 1813, Daphne memulai debutnya di London untuk menemukan seorang pria yang layak untuk menjadi pasangan hidupnya. Jadi di masa itu, kalau misalkan perempuan udah cukup umur, mereka bakalan memperkenalkan diri mereka ke hadapan sang ratu dan juga publik sebagai tanda bahwa mereka sudah siap untuk mencari pendamping. Akan tetapi, anak tertua dari keluarga Bridgerton, Anthony, dirasa terlalu banyak ikut campur dalam urusan percintaan sang adik, yang pada akhirnya seringkali membuat Daphne merasa kecewa. Di sisi lain, seorang bangsawan bernama Simon Basset kembali ke London setelah kematian ayahnya dan dijebak untuk ikut ke dalam acara perjodohan tersebut. Hingga akhirnya terjadi sebuah insiden yang pada akhirnya membuat Simon dan Daphne bersama-sama memutuskan untuk merancang sebuah sandiwara demi menghindari dorongan perjodohan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Namun, sebuah surat kabar misterius yang ditulis oleh seorang wanita bernama Lady Whistledown muncul dan dengan cepat menyebarkan rumor terkait skandal keluarga bangsawan di kota London. Oke guys, komen aku buat series yang satu ini, aku jujur nontonnya agak telat karena aku baru nonton kalau nggak salah akhir tahun kemarin atau awal tahun ini, jadi beberapa bulan sebelum season keduanya tayang, dan ternyata ceritanya seru banget, padahal aku nggak begitu suka dengan genre film romance gitu, tapi ternyata yang ini aku suka banget ceritanya. Terus di sisi lain aku juga suka banget ngelihat pemandangan kotanya yang cantik banget, dan mereka juga kayak dress up pakai pakaian zaman dulu gitu, bagus banget, keren banget. So ya, Bridgerton sampai saat ini udah ada 2 season. Kalau season pertama fokus ke kisahnya Daphne, season kedua fokus ke kisahnya Anthony, jadi anak tertua dari keluarga Bridgerton. Dan mereka juga udah confirm kalau mereka bakalan tayang lagi di season ketiga dengan main karakternya Colin, yang mana Colin ini adalah adiknya Anthony. Jadi Bridgerton ini sebenarnya adaptasi dari sebuah buku, kalau nggak salah bukunya ada 8, dan ke-8 buku ini menceritakan kisah-kisah percintaan dari masing-masing anggota keluarga Bridgerton. So, menarik banget ya guys. So ya, make sure buat nonton series yang satu ini. Oke, di list rekomendasi yang keempat ada series dari Jepang yang berjudul Alice in Borderland. Alice in Borderland dirilis di tahun 2020 dan sampai saat ini baru ada 1 season dengan total episode sebanyak 8 episode. Series yang merupakan adaptasi dari sebuah manga ini bercerita tentang Arise, seorang laki-laki yang kecanduan bermain game. Nah, suatu hari ceritanya Arise ini kembali bertemu dengan kedua sahabatnya, Chota dan Karube di Tokyo. Akan tetapi karena menyebabkan kegaduhan di tengah jalan raya, ketiga sahabat ini harus menjadi bulan-bulanan polisi dan terpaksa bersembunyi di dalam sebuah bilik toilet. Namun, sebuah keanehan mulai terjadi karena ketika mereka keluar dari dalam bilik toilet tersebut, mereka menemukan kota Tokyo yang biasanya ramai, kini mendadak kosong tak berpenghuni. Melalui sebuah billboard, ketiga sahabat ini diarahkan untuk pergi ke sebuah game arena, di mana mereka dipaksa untuk ikut ke dalam permainan berbahaya, yang jenis permainan dan tingkat kesulitannya ditentukan oleh kartu-kartu permainan. Nah, jika mereka berhasil memenangkan permainan tersebut, maka mereka akan diberikan visa atau izin tinggal sementara di dunia distopia tersebut, yang tentunya memiliki batas waktu. Namun, jika mereka gagal atau visa mereka habis, maka sebuah cahaya laser berwarna merah akan ditembakkan dari atas langit dan dengan seketika membunuh kontestan yang bersangkutan. Oke guys, komen aku buat series yang satu ini seru banget ceritanya. Apalagi kalau kalian suka series yang ceritanya tentang survival show gitu, kayak Squid Game, aku yakin kalian bakalan suka banget sama Alice in Borderland. Dan kayaknya Alice in Borderland ini adalah series pertama dari Jepang yang masuk ke dalam list rekomendasi aku. So hopefully kedepannya akan banyak
series-series atau film-film dari Jepang yang masuk ke dalam list rekomendasi aku ya guys. Dan sepengetahuan aku, mereka juga saat ini lagi production buat season keduanya mereka. So make sure buat masukin Alice in Borderland ke dalam watchlist kalian. Oke, last but not least ada Netflix series berjudul Queen's Gambit. Queen's Gambit dirilis di tahun 2020 dan sampai saat ini baru ada satu season dengan total episode sebanyak 7 episode. Queen's Gambit bercerita tentang seorang anak yatim piatu bernama Elizabeth Harmon yang tumbuh menjadi seorang jenius catur. Nah, ceritanya berawal ketika Beth yang masih berusia 9 tahun dibawa ke sebuah panti asuhan setelah kecelakaan yang dialami oleh orang tuanya. Di panti asuhan tersebut, Beth bertemu dengan seorang petugas kebersihan bernama Mr. Scheibel yang kemudian mengajari Beth cara bermain catur. Setelah ia berhasil dikalahkan berulang kali oleh Beth, Mr. Scheibel kemudian memperkenalkan Beth dengan seorang guru catur dari sebuah sekolah bernama Mr. Gans, yang lagi-lagi juga berhasil ia kalahkan. Nah, tidak tanggung-tanggung, Mr. Gans juga menantang Beth untuk melawan beberapa pemain catur sekaligus yang lagi-lagi dengan sangat mudah berhasil ia kalahkan. Bertahun-tahun kemudian, Beth diadopsi oleh sepasang suami istri bernama Alma dan Alston Whitley. Sejak saat itu, Beth mulai mengikuti berbagai turnamen catur dan memenangkan pertandingan demi pertandingan walaupun ia sebenarnya belum memiliki pengalaman lomba apapun. Kemenangan demi kemenangan pun diraih oleh Beth yang mulai beranjak dewasa. Namun sayangnya ia terjerumus ke dalam sebuah dunia gelap karena Beth berubah menjadi seorang pecandu alkohol dan obat-obatan. Oke guys, komen aku buat series yang satu ini seru banget. Aku jujur nggak ngerti catur, tapi ini seru banget, bener-bener seru banget. Pas aku nonton kayak berasa banget deg-degannya di setiap turnamennya itu. Terus ngelihat kejeniusan dari Elizabeth Harmon ini juga bener-bener kayak wow, luar biasa banget. So yeah guys, that's all video rekomendasi dari aku kali ini. I hope you guys enjoy this video. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, klik like dan subscribe. Terus juga nyalain tombol loncengnya biar kalian terus dapat update setiap kali aku upload video terbaru. Terus make sure juga kalau misalkan teman-teman pengen sharing list rekomendasi versi kalian, either itu movies atau series, please tulis komen kalian di bawah. Thank you for watching and I'll see you guys next time. Bye, have a nice day.